Masa terjadi gerakan? Kalau luka ini sebenarnya kita jadikan satu rangkaian. Apakah korban cepat menolak untuk minum obat? Kita tes rangkaian dari kejadian. Itu yang ada jaringan. Paracetamol. Obat na Yuli ini. Paramis. Nanti saya obat lagi. Obat parahlen. Ay. Ada sakitan. Ay. Pembaguran. Ay. Begini aja ya. Ini apa? Mau jalan ini berapa? Cara tahu buat ini. Keluar. Dah ada sama saya, minta sama Leo. Yuka. Tanya Leo kalau wilayahnya. Nggak ada sama saya kalau. Ya. Oke. Dari hasil visum yang dilakukan oleh rumah sakit dan juga otopsi yang dilakukan oleh daripada laboratorium forensik, didapatkan bahwa ada beberapa dugaan luka akibat daripada kekerasan, yaitu diantaranya adalah di sebelah mata pelipis kiri, kemudian dan di kepala bagian belakang. Itu ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian juga dari hasil otopsi diperoleh bahwa ada di dalam korban ini janin bayi umur 4 bulan. Kemudian setelah dilakukan visum, kemudian juga dilakukan otopsi, dari hasil penyelidikan, dari keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian juga diperoleh ada beberapa barang bukti, yaitu diantaranya pakaian, kemudian ada beberapa obat yang diperoleh di TKP. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa ada salah satu orang inisial NJ, dia adalah pacar daripada korban, yang kita patut juga yang bersangkutan adalah selaku pelaku daripada pembunuhan. Motifnya, jadi dari hasil keterangan pertama bahwa obat itu diambil dari obat-obat yang dimiliki oleh korban, kemudian diminumkan dasari pada barang bukti yang ada. Nah, ini dari pelaku ini ingin menggugurkan daripada janin yang ada di dalam badannya. Dari situlah disebutkan bahwa meninggal ini akibat daripada dari minum obat yang kemudian tentunya tidak sesuai dengan kapasitasnya, kemudian dari hasil tanda-tanda kekerasan tersebut. Patut kita duga bahwa dari rangkaian kejadian pelaku inilah yang melakukan.